apa? Ada while, ada for to do gitu ya. Kalau sama repeat until, tapi kalau repeat until itu sebenarnya adalah do while dibalik. Oh, ini will do, kalau repeat until itu do while. Tapi karena kemarin kita sudah belajar tentang while, sekarang kita akan praktikum tentang struktur perulangan while. Nah, cara pembelajaran hari ini adalah kalian mampu mengimplementasikan struktur perulangan while dengan tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan, gitu ya. Nah, teori singkat, perulangan while digunakan untuk perulangan yang tidak diketahui kondisi berhentinya atau kondisi yang diketahui ya, kondisi berhentinya atau kondisi berjalannya. Tidak seperti for yang harus tahu berapa kali perulangan. Kemarin saya sudah jelaskan, kalau for bisa, kalau kita sebenarnya sudah tahu berapa kali perulangan, kita bisa menggunakan for. Tapi kalau kita nggak tahu perulangannya, banyaknya perulangan, kita wajib menggunakan while atau do while gitu ya. Ini sebenarnya dua sama aja. While pengecekan di depan, kalau do while pengecekan di belakang. Gitu. Ya, struktur perulangan while merupakan perulangan yang dilakukan selama kondisi yang ditetapkan bernilai true. Jadi kalau kondisinya di situ bernilai true, kondisi untuk perulangan yang bernilai true, maka perulangannya akan dilakukan. Dan kondisi berhentinya adalah kalau bernilai false, gitu ya. Nah, karena itu perlu adanya suatu perintah yang menyebabkan perulangan menjadi false. Makanya kemarin kita ada namanya iteratifnya. Jadi ada yang berupa penjumlahannya, atau misalkan kalau ada penambahannya dan seterusnya gitu ya. Jadi ada sebuah yang iteratif gitu. Jika tidak ada perubahan menjadi false, maka perulangan tidak akan berhenti atau disebut dengan looping forever. Tetapi perulangan ini bisa menyebabkan tidak terjadi apa-apa jika kondisi awal tidak terpenuhi. Jadi kalau kondisi awal aja itu sudah tidak terpenuhi, berarti dia tidak akan melakukan perulangan. Nah, ini untuk struktur while. Jadi inisialisasi ini adalah kondisi sebelum masuk ke while. Makanya di sini kalau ada kondisi seperti kemarin ada yang bikin i kurang dari n gitu ya, berarti kan i-nya ya sebagai kondisi inisialisasi. Nah, sama n-nya gitu ya, ada i dan n. Nah, makanya kondisi ini akan bisa berjalan berdasarkan inisialisasi tadi. Gitu ya. Kalau kondisi ini true, maka aksi yang diulang. Ya. Terus ada perubahan kondisi. Kalau nggak ada perubah kondisinya ini, dia tidak akan menyebabkan kondisi ini berubah gitu ya, teman-teman. Jadi misalkan ini true, kalau nggak ada perubah kondisi ini, dia akan selalu jadi true terus, nah kan jalan terus. Maka harus ada sesuatu yang menyebabkan dia menjadi false, gitu ya. Entah dirubah, entah dijumlah, gitu ya. Kalau yang kemarin kan kita pakai penambahan tuh ya, i disamakan i plus 1 gitu. Tapi juga bisa dirubah, misalkan kalau kondisi seperti ini, dia akan berubah jadi false gitu. Atau kalau dia sudah sama dengan nilai yang itu, maka dia jadi false kayak gitu. Ya, misalnya nilai awal yang digunakan untuk masuk ke dalam perulangan. Gitu. Terus kondisinya ya bernilai true dan false juga akan untuk menyebabkan berhenti gitu. Jadi perintah akan dilakukan selama kondisi bernilai true. Nah, kalau perulangan dual ini sama dengan will do sebenarnya. Perulangan dual setara dengan itu tadi pada verba, ya. Yang mirip dengan struktur while. Nah, ini berbedanya di sini, teman-teman. Antara will do dan do while tetap ada pengecekan kondisi, ya. Kalau will do pengecekan berada di awal, sedangkan untuk do while pengecekan di akhir. Hanya gitu aja perbedaannya. Nah, ini berbeda juga. Jika pada will do bisa tidak terjadi perulangan sama sekali. Jadi kan karena kondisinya ceknya di awal, bisa aja dia tidak masuk ke perulangan. Tapi kalau kalau duel itu bisa aja dia satu kali masuk ke perulangan. Kenapa? Karena ngeceknya kan di akhir, dia masuk dulu. Yang penting masuk dulu, baru dicek. Kalau will do, dia cek dulu baru boleh masuk, gitu ya. Jadi kalau will do kondisinya tidak terpenuhi, dia bisa aja tidak masuk ke perulangan. Tapi kalau duel, minimal dia akan masuk sekali karena dia yang penting masuk dulu baru dicek, kayak gitu ya. Bedanya seperti ini.
Tuh, jadi ada will do sama do well. Ini untuk perulangan well. Nah, sekarang kita akan masuk ke modul hari ini. Modulnya oke, ini kenapa banyak yang ke kamar mandi ya? Nah, saya akan kirim modulnya. Sambil silahkan buka codebooknya masing-masing ya teman-teman. Ya, salah. Everyone. Silahkan buka codebooknya masing-masing. Kita akan belajar tentang modul perulangan while. Di sini kita akan belajar menggunakan while. Sudah di download, sudah buka codebooknya semua? Nah, kalau sudah, Bal? Oh iya Pak, siap. Saya screen ya, Bal. Oke. Oke, kita mulai latihan menggunakan perulangan while. Kita pertama coba buat dulu project. Ini latihan because Oke, semuanya bisa diikuti ya. Sambil diikuti ya pelan-pelan. Oke, pertama ini kita buat yang nomor 1. Itu pakai perulangan while. Oke. Deklarasiin dulu i-nya, variabel i sama n, terus kita bikin inputan. Kita bikin inputan, masukkan nilai. Terus jangan lupa scanf-nya. Ini pakai variabel integer, terus masuk ke dalam variabel, disimpan ke variabel n. Ditanya. Nah, ini kita buat perulangannya. Ini sambil sama-sama dikerjain ya. Sama-sama nyoba. Jika i kurang dari sama dengan n, maka akan menjalankan aksi di bawah ini.
Ini mengeprint nilai I-nya. Nah, oke. Ada yang tahu hasilnya gimana nih? Nih kita coba jalanin deh. Kita coba jalanin. Bentar. Oke. Kita coba input nilai. Pertama nilai 5. Maka akan menjalankan perulangan sampai 5. Tuh. Terus kita coba inputan 10. Nah, ini akan menjalankan sampai 10 perulangannya. Double. Oke. Kalau kita inputkan 3, ini akan menjalankan 3. Dan kita coba lagi inputkan 7. Ini akan apa nih outputnya ntar kalau 7? Ada yang tahu? Ini semisal 7 nih, outputnya apa nih ntar? 1 sampai 7. 1 sampai 7. Oke, ya benar, 1 sampai 7. Kalau semisal inputin 0, outputnya apa nih? Nggak ada input apa-apa soalnya false. Nah, benar. Nggak ada inputan apa-apa. Soalnya kita ngeceknya kan di awal kan. Ngecekannya yang while ini, yang kata Pak Seno tadi. Semisal false, maka akan diabaikan. Tuh, kalau yang while. Kita coba lanjut ke dual. Ini kita matiin dulu pakai ini. Bukan sih. Kita matiin. Nah, kita coba yang pakai while. Dual. Terus aksinya apa? Oh ya, sebelumnya tadi, aku catat dulu deh. Hasilnya kalau kita pakai while itu tadi 5. Ini yang 10 tadi 10. 10, terus yang 3, 7, dan yang 0 tadi nggak ada inputannya kan. Ini kalau yang pakai while tadi outputannya. Ntar kita bandingin apa bedanya pakai while sama dualnya. Ini berulang while
tentuin kondisinya jika I kurang dari sama dengan N. Maka akan jadi ini. Oke, kita jalanin. Oke, kalau kita ingat. Kalau kita inputin 5, hasilnya apa nih? Yang tahu? 1 sampai 5. Oke, sama. Nah, kalau kita coba inputin tadi berapa? 10. 10 hasilnya apa coba? Sama 1 sama 10. Kalau kita coba inputin 3 sama 3. Dan kalau semisal kita inputin 7 sama 1 sampai 7. Nah ini ya, kalau yang ini ada yang tahu nggak? Kalau kita inputin 0, hasilnya apa ya? 1. Cuma 0. 1 atau 0 nih? 0. Kayaknya 1. Kenapa kalau 1? Sudah Karena diplusin dulu itu, Kak. Itu dia kerjain. Oh ya benar. Soalnya ini udah dijalanin dulu. Kalau duel kan, kata Pak Seno tadi. Tadi kan well kan kita cek dulu kondisinya di awal. Semisal false, maka nggak dijalanin kan aksi di dalamnya ini. Nah kalau ini sebaliknya, ini kita jalanin dulu, baru kita cek. Jadi ada minimal 1 kali perulangan lah. Enggak tadi. Nah kita coba deh. Kalau 0, nah 1 ini. Tuh. Oke, tahu bedanya ya teman-teman ya? Duel sama well do ya. Jadi kalau well do pengecekan di awal, kalau duel pengecekan di akhir. Jadi kenapa kok pengecekan di akhir? Ya pasti dia yang penting masuk dulu baru dicek, masuk dicek gitu. Kalau well do cek dulu baru masuk. Seperti itu. Lanjut, Bal. Oke, Pak. Oke, lanjut ke yang 4. Yang nomor 4 ini kita buat, kita ditambahin, masukkan lagi di dalamnya. Ini kita hapus saja nggak apa-apa. Kita buat ulang, ini atasnya sama, ini nggak usah, kita pakai variabel n aja, terus kita pakai perulangan while. Jika n lebih dari kondisinya 0, maka kan jalannya ini. Masukkan angka. N ya masuk ke ini. Lalu kita coba ini dulu. Oke, udah benar. Kita coba. Oke, kita coba kalau semisal inputin 5 deh. Tambah lagi. Kalau aku coba inputin lagi, jadinya gimana nih?
Ada yang tahu nggak? Harusnya nggak bisa ya, Kak? Harusnya nggak bisa. Oke. Ini jangan lupa ini ya kondisinya ini. Kondisinya semisal N, apakah N lebih dari sama dengan 0? Coba kita inputin lagi deh. Kalau 3. Kalau 3 apa? Kalau 3. Kalau 3. Nggak bisa juga. Nggak ada inisialisasinya. Coba deh. Nah, ini masih bisa. Soalnya kan ini kan apa? Dari nol. Lebih dari 0. Benar-benar. N-nya kan kita inputin tadi lebih dari 0, maka akan jalan lagi, masukin angka lagi. Kalau semisal lagi 1 deh. Nah, sama aja. Kalau 0 gimana? Kalau 0. Masih sama. Oke. Masih sama. Ini harusnya -1 sih. Ntar kalau 0 sama, harusnya kurang dari 0 ya -1. Kalau udah selesai sih. Ini harusnya nggak usah sama dengan atau 1 aja biar itu. Kita coba ulang deh. Biar kurang dari 1, berarti 0 ntar. Kalau semisal 5. Ulang kan? Ulang. Semisal 1. Sama kan? Soalnya sama. Lebih dari sama dengan. Kalau kita hilangin sama dengannya, berarti ntar sama dengan 1 udah selesai. Gitu. Kalau 0, apakah 0 lebih dari 1? Berarti bukan kan? Maka akan KN udah selesai. Nah, gini. Kondisinya false, nggak dijalanin aksi di dalamnya. Tuh. Paham kan teman-teman? Sampai sini ada tanyain belum? Ada tanyain enggak? Oke, kita lanjut deh. Yang kelima ini itu nambahin apa ini? Nambahin jumlahnya ntar. Jumlah yang kita inputin, total jumlah yang kita inputin. Itu kita tambahin variabel jumlah. Terus ini jumlah, di dalam jumlah kita tambahin jumlah sama dengan jumlah ditambah n. Nah, ini kita outputin hasil jumlahnya tadi. Jadi ntar yang kita inputin dinilai sama angka akan dijumlah ini. Angka yang kita inputin akan dimasukkan ke variabel jumlah, akan ditambah terus di total di variabel jumlah ini. Nah, kita outputin di sini. Kita coba deh. Apa nih? Kurang titik koma. Coba misal 5 terus 3
totalnya 8 sementara, terus coba kita tambahin 2, 10, terus 1, 11, misal 0. Nah, ini hasilnya. Di akhir akan notal semua yang kita inputin. 5 tambah 3 tambah 2 tambah 1 jadi 11. Tuh. Kalau yang lain deh kita coba 10, 20, terus tambah lagi 5, tambah lagi 5 lagi. Ini hasilnya berapa ini ntar? Ada yang tahu belum? Jumlahnya berapa nih ntar? Hasilnya apa? 40. 40. Ini di akhir 2. Oke. Nah, benar. Totalnya 40. Yang kita inputin 10, 20, 5, terus tambah 5 lagi. Totalnya itu 50. Gitu. Ini ada ditanyain enggak? Kalau masih bingung nanya aja nggak apa-apa. Boleh lihat kodenya lagi nggak? Oh. Oke Kak, sudah. Terima kasih. Sambil dicoba ya, biar kalian tahu juga ntar hasilnya gimana gitu. Oke, Bal diganti Bal, soalnya Bal. Oh Itu masuk kan kalau kelas. enggak, itu kan kalau lebih dari sama dengan 1 gitu ya. Ya. Kalau kita misalkan tombol exit-nya itu bukan lebih dari 1, tapi misalkan tombol exit-nya adalah 999. Nanti diganti dengan sama dengan. Nah, ini juga bisa ya. Jadi sama aja. Jadi kalau 999 baru dia akan keluar gitu. Nanti. Ya. Coba jalankan. Ini kita coba. Semisal kita inputin 10. Tidak sama, Bal, tidak sama. Oh iya sih. Nah. Inputin 10, terus inputin lagi 5. Nggak apa-apa, 105 juga nggak apa-apa, 1000, 2000, 3000 sebarang. Ya. Ini ada yang tahu sampai berapa sampai ulangan ini berhenti? Angka berapa? Ada yang tahu nggak? Ini belum bisa. Kita coba 100 lagi. Ada yang tahu nggak sampai berapa nih ulangannya? Angka berapa biar perulangan ini berhenti? Angka 99, Kak. 99. Benar. Soalnya di sini kan N-nya kan tidak sama 9. False. Oh, berarti itu kan 9. Maka akan berhenti. Muncul totalnya. Gini. Ya. Jadi itu N tidak sama dengan 999, artinya kalau nilainya tidak sama dengan 99, berarti kan true. Maka true kan nilainya true. 10 apakah
10 tidak sama dengan 999, iya, berarti true. 5 tidak sama dengan 999. 200 juga tidak sama dengan 999. 100 ribu sejuta itu tidak sama dengan 999. Nah, saat kita masukkan 999 berarti n tidak sama dengan 999, berarti kan jadi false. Karena false berarti dia berhenti. Gitu ya teman-teman. Itu yang biasanya kita pakai misalkan kalau kita ketik exit gitu ya. Kalau nggak ketik exit berarti dia nggak akan berhenti. Atau nanti kalau ada pilihan gitu, kalau kita nggak milih nomor 3 itu nggak akan berhenti. Saya gitu. Terus sebenarnya untuk program untuk menu-menu itu biasanya kita pakai perulangan seperti itu. Lanjut, Bal. Ke soal apa, Pak? Ini udah selesai ya? Udah, Pak. Oke. Di sini ada teman-teman ada pertanyaan? Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya kondisinya itu bukan angka, bisa nggak, Pak? Kayak Oh, kondisinya iya, apa? char apa Oh, string char gitu. gitu. Itu bisa aja, sama aja. Tinggal scanf-nya itu pakai misalkan kamu pakai get gitu ya. Ya berarti nanti di situnya pakai apa namanya? Petik gitu, sama aja tuh. Jadi tergantung dengan kondisinya. Makanya tadi saya bilang kalau misalkan ketik exit gitu ya. Kalau nggak ketik exit dia nggak akan keluar, saya seperti itu. Jadi sama aja, secara konsep sama aja. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi? Nah, kalau nggak ada, sekarang kita masuk ke soal karena ini udah jam 9. Ini yang soalnya ya, soalnya coba lihat di soalnya, Bang. Gedein. Soalnya ada 2. Nih. Nah, berulang-ulang sampai user kalau menggunakan 100 dia akan berhenti. Sekarang sini menggunakan user menggunakan value. Berarti menginputkan 5 nilai. Kalau sudah 5 nilai, nanti dia akan berhenti dan nilai tertingginya berapa? Gitu ya. Buatlah 2 soal ini. Nomor 1 gampang, tadi sudah hampir sama dengan yang tadi dikerjakan. Nomor 2 ini tinggal dimodifikasi sedikit, harus dibandingkan. Jadi nilai yang kalian inputkan dengan nilai yang sebelumnya dibandingkan. Lebih besar mana? Kalau enggak, kalau lebih besar yang kalian inputkan berarti nilai terbesarnya diganti. Kalau enggak ya berarti berulang lagi sampai 5 kali. Paham? Oke, sekarang saya akan bikinkan backup room-nya. Nanti silahkan ke asisten masing-masing ya. Ya, dulu kan putus, terus tiba-tiba bagaimana? Pas kompromi. Oke, jadi untuk room 1 nanti asistennya ada Ranti, di room 2 nanti ada Akbar, di room 3 ada Iqbal. Silahkan nanti mengerjakan soalnya. Saya screen ya masing-masing untuk dinilai sama asisten. Ini jam 9.10, nanti kita akan selesai di 10.30 ya, 10.30 teman-teman, 1 jam setengah. Ya, jadi jangan dimolor-molorin waktu karena nanti takutnya Jumatan kan, mepet ke Jumatan. Oke, silahkan ke rumah masing-masing dikerjakan ya. Semangat. Semangat, semangat.